Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Baik, anak ustaz sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Bertakbir, Allahu Akbar. Baik, anak ustaz, sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Nah, selanjutnya anak Ustaz, kita masih belajar di tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Di subtema 2 penemuan dan manfaatnya. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini yaitu IPS di pembelajaran ke-1 halaman 63 sampai 64 dan di pembelajaran ke-5 halaman 98 sampai dengan 100. Selanjutnya, nah Ustaz, adapun materi kita hari ini yaitu pengaruh televisi dan komputer terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mendengarkan penjelasan guru dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Nah, selanjutnya adapun nilai keislaman yang harus kita capai hari ini yaitu di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dimana artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya. Nah, anak Ustaz, ya, jadi kalau kita ingin berubah maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kita dapat merubah keadaan kita, ya. Baik, selanjutnya adapun karakter sebagai anak alfitian yang harus kita capai hari ini yaitu 3.23 membiasakan sikap hidup ramah lingkungan atau dikenal dengan Go Green. Kemudian yang kedua 4.17 belajar berteman dan mengenal lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Pengaruh televisi dan komputer terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, anak Ustadz di sini ada sebuah gambar, tentunya anak Ustadz sudah kenal ya dengan gambar ini, yaitu gambar ini adalah gambar televisi. Nah, anak Ustadz, mungkin kalian belum tahu ya siapa penemu televisi. Nah, langsung saja penemu televisi yaitu John Logie Bath, lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1888. Nah, selanjutnya fungsi televisi ya, nah Ustadz. Nah, televisi dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Dari televisi informasi yang didapat lebih lengkap. Nah, kemudian televisi ini mempunyai pengaruh positif dan negatif. Langsung saja ya, yang pertama kita lihat pengaruh positif dari televisi. Nah,
Pengaruh positif dari televisi yaitu memberikan hiburan yang sehat serta pengetahuan dan pendidikan kepada penonton dan memberi informasi secara aktual dan cepat. Nah, itulah ya anak Ustadz, pengaruh positif dari televisi. Selanjutnya, pengaruh negatif dari televisi. Nah, apa pengaruh negatifnya? Yaitu merusak mata bila menonton terlalu dekat dan sering. Komunikasi tanpa batas bisa mengakibatkan pergeseran moral apabila berisi informasi atau tayangan yang tidak bermanfaat. Memberikan contoh yang buruk pada penonton, terganggunya proses belajar anak karena anak sering menghabiskan waktu menonton televisi. Nah, anak Ustadz ya, Ustadz harapkan anak-anak Ustadz tidak menonton televisi terlalu lama ya, sehingga lupa untuk belajar. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah gambar yang mungkin anak Ustadz tidak kenal lagi dengan gambar ini, yaitu ini adalah gambar komputer. Nah, langsung saja anak Ustadz ya. Di sini ada sebuah teks. Teksnya menceritakan tentang Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Nah, Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada tanggal 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Nah, gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Nah, catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Nah, Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah, anak Ustadz, pada tahun 500 sebelum Masehi, yaitu alat hitung tradisional yang dikenal dengan namanya abakus. Kemudian berkembang pada tahun 1821, komputer pertama ditemukan. Nah, selanjutnya pada tahun 1939 komputer listrik dibuat. Selanjutnya berkembang lagi pada tahun 1971 elektronik mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Nah, selanjutnya pada tahun 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Nah, berkembang kembali pada tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home computer. Nah, pada tahun 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Nah, pada tahun 1994 dimulailah penggunaan internet oleh masyarakat. Sampai sekarang ya, nah Ustaz, dengan komputer kita bisa menggunakan internet. Nah,
Selanjutnya, nah Ustadz, pengaruh komputer. Apa saja pengaruh komputer? Yuk langsung saja kita lihat. Nah, yaitu yang pertama berkomunikasi jarak jauh, sumber informasi apabila terhubung internet. Kemudian yang kedua, tempat memasang iklan, menjual produk online apabila terhubung dengan internet. Selanjutnya, pengaruh komputer yang ketiga yaitu membantu proses belajar mengajar di kelas, membantu siswa mencari bahan materi dan tugas. Kemudian pengaruh komputer yang keempat yaitu menyebar luas budaya sendiri dan mencari informasi tentang budaya lain apabila terhubung dengan internet. Nah, selanjutnya, nah Ustadz ya, adapun materi kita hari ini yaitu mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Selanjutnya, nah Ustadz, tugas kalian semua di rumah yaitu berdasarkan teks di atas jawablah pertanyaan berikut. Nah, yaitu yang pertama, apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Kemudian apa dampak komputer dalam bidang pendidikan? Nah, baik anak Ustadz, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan lapaskan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.